Kali ini aku mau bagiin resep yang menarik, unik, rasanya enak, dan pastinya ini bikinnya gampang. Jajanan jadul yang sampai saat ini masih banget diburu banyak pembeli. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan di rumah. Yuk buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Membuat bahan biangnya dulu. Di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang, kemudian ada 50 gram tepung beras. Untuk takarannya ini aku menggunakan sendok biasa atau sendok makan. Kemudian tambahkan sebanyak 400 ml air bersih, lalu ini diaduk sampai semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau adonannya udah halus kayak gini, langsung aja kan aku masak menggunakan api yang sangat kecil. Sambil terus diaduk seperti ini supaya bawahnya ini nggak gosong. Lalu dimasak sampai si tepungnya ini menjadi kalis dan menggumpal. Kalau adonannya udah kayak gini, terus aja diaduk sampai semuanya ini rata. Nanti hasilnya bakalan jadi kayak gini. Nah lanjut, kalau udah kayak gini langsung aku matikan api dan didiamkan sampai suhunya turun. Sekarang lanjut ke proses berikutnya. Siapkan wadah yang ukuran besar, kemudian masukkan sebanyak 3 siung bawang putih yang dicincang halus seperti ini. Tambahkan daun seledri secukupnya. Di sini aku pakai yang agak banyak supaya aromanya lebih harum. Masukkan sebanyak 1 sendok teh minyak wijen. Kalau nggak ada, teman-teman boleh skip untuk minyak wijennya. Kemudian kecap asin sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu saus tiram sebanyak 1 sendok teh. Untuk penyedapnya ini bebas, aku di sini hanya menggunakan 1/4 sendok teh aja. Untuk garamnya juga sama 1/4 sendok teh. Kemudian gula 1 sendok teh dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk takarannya teman-teman bisa sesuaikan aja. Nah ini aku memasukkan minyak panas sebanyak 50 ml kurang lebih, kemudian diaduk seperti ini. Tujuannya supaya si bawangnya ini tidak terlalu bau mentah kalau udah masukkan sebanyak 1 butir telur. Nah sebenarnya ini untuk resepnya hanya menggunakan putih telur aja, tapi karena aku nggak ada jadi aku pakai 1 butir telur ukuran kecil. Kemudian masukkan sebanyak 70 gram tepung sagu atau kanji. Kalau teman-teman bisa menggunakan tepung tapioka, ini diaduk aja sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Kalau udah tercampur rata, kemudian masukkan bahan biang yang tadi pertama kita udah buat sama-sama. Ini langsung aja diuleni menggunakan tangan karena teksturnya berat. Teman-teman boleh menggunakan bantuan sarung tangan. Diuleni sampai semua bahan tercampur dengan merata dan pastikan tidak ada tepung atau bagian yang menggumpal. Nah teman-teman, untuk bahan dan takaran semuanya udah aku tulis di description box, teman-teman bisa lihat dan cek di situ ya. Kalau udah langsung aja ini akan aku siapkan bahan pelengkapnya. Ada tahu. Untuk tahunya aku pakai 1 bungkus isi 10, kita belah bagian tengahnya, kemudian dikeluarkan isinya. Untuk isinya jangan semuanya, cukup setengah atau secukupnya aja seperti ini. Kemudian lakukan proses ini sampai selesai. Dan untuk resep kali ini aku akan bagi menjadi 2 bagian atau nanti ada part 2-nya karena adonan yang tadi ini bisa menjadi beberapa macam makanan. Kali ini aku mau buat yang sate aci dulu, nanti di part 2 atau part selanjutnya aku bakalan bikin makanan yang lain. Kalau udah ini langsung aja siapkan bahan isian, kemudian tahu, lalu beri secukupnya isian di tengahnya seperti ini, ratakan, pastikan semuanya ini atau di dalamnya juga terisi dengan full, dan lakukan proses ini sampai selesai. Nah ini tahunya udah selesai semua aku isi. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam panci kukusan seperti ini. Susun aja semua tahunya. Lalu ini dikukus kurang lebih 20 menit sampai tahunya ini matang dengan sempurna. Nah ini udah 20 menit, hasilnya jadi seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas dulu sampai suhunya dingin dan agak mengeras.
supaya saat dipotong ini lebih gampang dan teksturnya ini jadi keras karena masuk ke kulkas. Nah ini hasilnya setelah aku masukkan ke dalam kulkas, matangnya merata ya sampai ke dalam. Setelah itu akan aku tusuk. Di sini aku memotongnya kecil-kecil seperti ini. Jadi bentuknya disesuaikan aja atau potongnya sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Nah ini nggak aku potong semua, akan aku potong cuman beberapa bagian aja seperti ini. Sate aci ini bisa banget ya untuk dijadikan frozen food atau ide jualan di rumah, dijamin pasti laris banget. Ini teksturnya bener-bener lembut banget, beda dari sate tahu aci yang lainnya. Teman-teman wajib banget cobain. Kalau udah nih langsung aja ditusuk seperti ini. Untuk isinya di sini aku pakai 4 buah aja. Kemudian lakukan proses ini sampai selesai. Nah hasilnya seperti ini aku menggunakan 5 tusuk aja, untuk yang lainnya bisa teman-teman simpan dulu. Kemudian untuk bumbu olesnya hanya mentega dan kecap manis. Kemudian aku kasih sedikit minyak goreng untuk di grill pan-nya, karena ini aku pakai grill pan jadi agak lama. Teman-teman juga bisa bakar langsung menggunakan pembakar yang langsung di kompor, itu menurutku lebih efisien ketimbang pakai grill pan. Karena pakai grill pan ini lama banget. Aku udah nyobain ini ada 10 menit tapi hasilnya nggak maksimal. Jadi di next video hasilnya akan aku bakar menggunakan alat pemanggang supaya hasilnya ini cakep dan ada tekstur gosong-gosongnya kayak gini. Ini udah selesai semua aku panggang atau bakar, hasilnya jadi kayak gini. Langsung aja ini akan aku siapkan si saus atau bumbu kacangnya. Dan ini tuh dimakan kayak gini aja, anak-anak pasti udah suka banget ya, karena teksturnya ini bener-bener lembut, sama sekali aman dimakan anak-anak, nggak sama sekali alot. Teksturnya ini beneran mirip daging ayam. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh menggoda banget. Kalau udah ini akan aku masukkan ke dalam wadah styrofoam seperti ini. Akan aku beri isi sebanyak 5 tusuk. Kalau udah langsung aja disiram dengan kuah kacang atau saus kacang. Untuk resep saus kacangnya udah pernah aku share, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah. Nah seperti ini untuk penyajiannya, teman-teman bisa jual seharga 1000-an aja, udah untung banyak banget. Dijamin ini tuh rasanya enak banget, teman-teman bakalan nagih nggak cukup makan 5 tusuk seperti ini. Nah sampai di sini dulu tuh resepku kali ini. Buat teman-teman terima kasih sudah nonton videonya, sampai bertemu di videoku yang berikutnya.